Selamat malam, pendengar radio berita kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar dimanapun Anda berada saat ini? Iya, saya harap tentunya Anda baik-baik saja. Dan lebih dari sekedar baik-baik saja, saya harap Anda saat ini siap bergabung dengan saya untuk membahas kebenaran firman Tuhan, terutama dalam perjanjian lama, dalam acara kita bersama Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, dan saya akan membahas bersama dengan Anda Kitab Kejadian dalam acara Mutiara Kebenaran kita, yaitu dari pasalnya yang ke-20 pada malam hari ini. Kejadian pasal yang ke-20, saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau Anda sudah mengikuti seri kita selama ini, Anda sudah tahu bagaimana Kejadian 1 hingga Kejadian pasal yang 19 berbicara tentang janji Tuhan akan seorang juru selamat yang pertama-tama diberikan saat manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian ada 4 kejadian luar biasa sebelum pasal 12, yaitu penciptaan, kemudian kejatuhan manusia, kemudian terjadi air bah, dan yang keempat adalah Menara Babel. 4 kejadian luar biasa sebelum pasal 12. Mulai dari pasal 12 hingga pasal 50 dari Kejadian ada 4 pribadi yang luar biasa, yaitu Abraham, kemudian anaknya Ishak, kemudian ada Yakub, dan kemudian ada Yusuf, saudara kasih Tuhan. Jadi Kitab Kejadian bisa dibagi pasal 1 sampai pasal 11, 4 kejadian yang luar biasa. Pasal 12 sampai pasal 50, 4 pribadi yang luar biasa. Dan saat ini kita masih berbicara mengenai salah satu pribadi yang luar biasa itu, yaitu Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-20. Dia baru saja diubah namanya menjadi Abram di dalam pasalnya yang ke-17 dengan Tuhan, ya. Pasal 17 dia diubah namanya menjadi Abraham, dan kita temukan bagaimana di pasal 18 dia menerima janji bahwa dari keturunannya akan timbul suatu bangsa yang besar, bahkan lebih daripada hanya sekedar dari keturunannya, melainkan dari keturunannya melalui Sarah, saudara kasih Tuhan. Karena Abraham memang sudah pernah menikahi seorang hamba, yaitu Hagar, dan melahirkan Ismail. Tetapi kita dapatkan bahwa Tuhan berkata dari keturunan Sarah lah, bukan hanya sekedar keturunan Abraham. Keturunan Abraham memang keturunan Abraham, tapi keturunan Abraham melalui Sarah, dialah yang akan mendapatkan janji keturunan Allah yang akan meneruskan garis Mesias yang sudah dijanjikan itu. Dan fakta bahwa keturunannya harus melalui Sarah ini sangat signifikan, seperti yang akan kita bahas dalam pasalnya yang ke-20 ini, saudara Tuhan. Oke, jadi kalau Anda memiliki Alkitab bersama dengan saya, kita akan membukanya bersama saat ini dalam Kejadian pasalnya yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-20, coba kita buka bersama pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Kita tundukkan kepala kita berdoa, dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau yang adalah penyelamat kami, lebih dari sekedar penyelamat ya Tuhan, Engkau adalah penopang kehidupan kami. Dan kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, agar sungguh kami dapat mengenal kebenaran firman-Mu, dan kami dapat dibangun oleh firman-Mu. Kami mendapat pelajaran kebenaran yang berharga bagi mutiara daripadanya, agar kami dapat mengertinya dan kami dapat sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka dalam Kejadian, Kitab Kejadian paling gampang ditemukan, yaitu kitab pertama dalam Alkitab, pasalnya yang ke-20. Kita baca dulu, ada 18 pasal, 18 ayat, maksud saya. Dan ini salah satu pasal yang lebih pendek, saudara yang kasih Tuhan, ya. Di dalam Kejadian ada banyak pasal, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini adalah salah satu yang cukup pendek, hanya 18 ayat saja. Kita baca dari ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Saya bacakan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Oke, saudara Tuhan, jadi kita lihat di sini, untuk suatu alasan tertentu yang kita tidak beritahu, Abraham pada saat ini memutuskan istilahnya untuk berangkat, ya, dan menyusuri tanah Negeb, ya. Dan itu artinya dia menuju ke arah selatan dari tempat di mana dia tadinya berada. Jadi dia berangkat dari situ ke arah Negev katanya, ya. Dan itu artinya dia berangkat ke arah selatan, ya. Dan katanya dia menetap antara Kades dan Syur, yaitu di Gerar, ya.
Dan di Gerar ini sebenarnya adalah suatu tempat yang cukup dekat dengan Mesir, jadi ada sebelah selatan daerah Palestina. Dan melalui penemuan atau penggalian arkeologi sampai dengan saat ini kita temukan bahwa daerah ini adalah daerah yang makmur pada saat itu. Mungkin ada suatu urusan bisnis ya atau hal-hal lainnya sehingga Abraham memilih untuk pergi ke sana. Ketika Abraham sampai di sana, rupa-rupanya dia mendapatkan orang-orang di sana. Mungkin Abraham sekali lihat langsung menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak takut akan Tuhan, Tuhan. Mungkin dari kehidupan mereka, pola hidup mereka ya. Tadi saya katakan Gerar ini dekat dengan Mesir, dan kita tahu Mesir adalah tempat yang sangat bejat pada waktu itu. Dan kalau Anda tinggal di dekat tempat yang salah, tempat yang moralnya rendah, maka akan sangat heran sekali kalau Anda moralnya tidak ikut terprosok dengan Tuhan. Sama seperti Lot ya, yang tinggal di tengah-tengah Sodom, baru saja di pasal 19 kita baca. Dan dia sulit juga untuk tidak berkompromi. Bahkan kalau dia sendiri tidak berkompromi pun, anak-anaknya atau keluarganya akhirnya bisa terbawa dengan Tuhan oleh kebejatan di Sodom. Nah, Gerar dekat dengan Mesir. Nah, mungkin sekali orang-orang Gerar sini juga kelakuannya mirip dengan orang Mesir, sehingga ketika Abraham sampai sana dia berpikir, wah, ini tempat yang berbahaya. Dan menghadapi ancaman yang seperti itu, dikatakan di ayat yang kedua, dia mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Oh, saudara yang Tuhan, sepertinya Abraham di sini mau melakukan kesalahan yang sama seperti yang akan dia lakukan, yang sudah dia lakukan di Mesir pada waktu itu. Sulit rasanya bagi kita untuk membayangkan mengapa Abraham bisa sedemikian istilahnya sedemikian kurang iman ya. Dia sudah menghabiskan ya kira-kira 25 tahun bersama dengan Tuhan di Kanaan ya, menjalani berbagai pencobaan ya, mengetes atau merasakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara dia di Mesir, bagaimana Tuhan memelihara dia melalui ketika dia menyerang Raja Kedorlaomer yang mengalahkan Lot dan Raja Sodom ya. Kemudian bagaimana Abraham sudah mendapatkan berbagai hal yang Tuhan janjikan kepada dia. Sulit bagi kita rasanya untuk memikirkan kenapa dia bisa mengulangi suatu kesalahan yang sama. Tetapi ini menggarisbawahi fakta yang selalu Alkitab katakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. Semua sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Seorang pribadi yang disebut sebagai bapa orang beriman, seorang pribadi yang disebut sebagai sahabat Allah sekalipun, saudara yang Tuhan, seperti Abraham, dia tidak lepas dari kesalahan. Dan ini hanyalah membuktikan apa kata Alkitab, bahwa tidak ada seorang pun yang benar 100% di depan Tuhan yang tanpa dosa. Bahkan seorang yang penuh iman seperti Abraham, pada saat-saat tertentu dia juga bisa kehilangan iman pada Tuhan. Dan satu hal lagi yang kita lihat adalah bahwa manusia yang tidak berjaga-jaga terhadap hal-hal yang dimana dia tahu dia lemah, saudara Tuhan, iblis akan menyerang dia melalui lubang dimana dia lemah itu sekali lagi. Jadi kita lihat bahwa jangan berpikir, oh saya sudah pernah mengalami hal ini, saya tidak akan jatuh lagi. Hati-hati, Anda harus justru semakin memperkuat diri bahwa Anda menetapkan hati, saya tidak mau jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ya, kalau Anda anggap enteng, kalau Anda tidak melakukan persiapan, ya, Anda akan iblis serang sengaja di situ, saudara. Dan Anda ketahui bahwa kalau seseorang tidak membuat suatu ketetapan hati terlebih dahulu bahwa saya tidak akan, maka pada saat itu datang saudara yang Tuhan, sulit untuk mengatakan tidak. Jadi kesalahan Abraham dengan Sarah di sini, kalau saya telaah, adalah bahwa mereka dulu sejak dahulu kala mereka sudah buat suatu ketetapan di antara mereka. Kalau kemana-mana mereka pergi, Sarah akan diperkenalkan sebagai saudarinya, saudara. Dan rupanya bahkan setelah mereka mendapat pelajaran di Mesir itu, mereka tidak mengubah atau tidak menetapkan hati bahwa saya tidak mau melakukan ini lagi ya. Mungkin dalam hati mereka sempat tertusuk dan mereka berpikir, jangan seperti ini lagi. Tapi mereka tidak bikin suatu ketetapan formal. Kalau kejadian begini lagi, apa yang akan kita lakukan ya. Nah, ini berbeda dengan satu tokoh lain dalam Alkitab yang bisa saya ajak saudara ingat, yaitu Daniel, saudara. Coba kita buka sebentar dalam Daniel ya. Daniel pasalnya yang pertama. Kita lihat ya. Daniel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8, saudara. Ketika Daniel dibuang dari antara orang-orang Yahudi, dibawa ke Babilonia, di ayat yang ke-8, Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah supaya pemimpin pegawai istana itu
supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi kita lihat ada suatu kata yang sangat penting di situ, yaitu Daniel berketetapan. Oh, saudara kasih Tuhan, dia sudah merancang dalam hatinya bahwa kalau sampai situasi ini terjadi, saya tidak akan. Saya ada suatu tindakan yang akan saya lakukan. Oh, saudara kasih Tuhan, ini sangat penting sekali. Persiapan, saudara kasih Tuhan, ketetapan hati. Hari ini saya dapatkan bahwa banyak anak muda ya tidak melakukan hal ini. Bukan hanya anak muda, saudara, tapi banyak sekali orang ya. Katakanlah dalam berbagai bidang hidup. Bagi anak muda mungkin dalam hal berpacaran, saudara. Mereka tidak menetapkan dulu dari awal. Saya katakan bahwa bagi anak muda yang sedang berpacaran adalah suatu hal yang sangat bijak, bahwa ketika Anda mulai berpacaran dengan pasangan Anda, apakah yang laki atau yang perempuan, Anda dari awal sudah tetapkan dulu, Anda bicarakan dulu sampai sejauh mana batas-batas keterlibatan kalian secara fisik dengan Tuhan, karena Tuhan ingin bahwa tubuh kita kudus sampai dengan hari pernikahan ya. Oleh karena itu kita perlu tetapkan lebih dahulu ya. Anda sepakati dulu bersama, Anda diskusi ya, bahwa kalian berdua sudah menetapkan bahwa kita tidak akan melakukan ini ya. Kita tidak akan melakukan ini ya. Saya tahu ada orang-orang muda yang berketetapan bahwa kita tidak akan ciuman ya, sebelum kita menikah ya. Kita tidak akan terlibat secara fisik sebelum kita menikah, dan adanya ketetapan seperti ini akan membantu, karena ketika situasinya sudah datang, ketika kebetulan ada saat-saat di mana kita berdua ya, ada situasi di mana ada kedekatan di situ, dan kalau belum ada ketetapan hati sebelumnya bahwa sampai di sini kita akan stop ya, kita tidak akan melangkah ya lebih jauh dari ini. Kalau tidak ada ketetapan seperti itu, maka mudah sekali untuk terperosok lebih jauh dan lebih jauh lagi. Oh, saudara kasih Tuhan, seperti yang kita lihat di dalam Abraham dan Sarah, mereka tidak punya suatu plan of action ya. Mereka tidak punya suatu prosedur yang sudah mereka sepakati bersama, sudah mereka doakan bahwa kalau ini terjadi, ini yang akan kami lakukan, ini. Tidak, mereka membiarkan situasinya bergulir demikian saja. Dan kalau kita membiarkan situasi bergulir demikian saja, maka ada kecenderungan untuk mengikuti keinginan daging kita, dan keinginan daging kita, saudara yang kasih Tuhan, seringkali bertentangan dengan keinginan roh. Jadi kita dapatkan di sini bagaimana Abraham ya, dia jatuh lagi kepada kesalahan yang sama, di mana dia mengatakan tentang Sarah, dia saudaraku ya. Dan di balik semua ini kita bisa melihat satu hal, bagaimana iblis, saudara yang kasih Tuhan, tidak pernah mau menyerah. Iblis tidak pernah mau berhenti untuk menyerang kita, janji-janji Allah, untuk menyerang orang-orang percaya. Tidak ada istilahnya iblis melihat, Abraham ini sudah hebat, dia sudah imannya demikian kuat, saya tidak usah serang dia lagi. Jangan Anda berpikir demikian, saudara. Semakin kuat Anda, semakin aktif Anda bagi Tuhan, iblis akan cari celah untuk menyerang Anda, untuk menghancurkan Anda. Iblis ingin menghancurkan Abraham di sini, dan iblis ingin menghancurkan janji Allah. Oh, saudara, Abraham bukan satu-satunya pribadi yang tahu bahwa Allah sudah berjanji melalui Sarah lah akan datang anak yang dijanjikan itu, dan iblis tahu ini adalah garis Mesias di sini ya, bahwa melalui orang-orang inilah Mesias akan diturunkan. Dan kalau keturunan melalui Sarah yang dijanjikan, maka keturunan melalui Sarah ini juga lah yang akan mengeluarkan Mesias. Dan iblis ingin merusak rencana ini dengan cara akhirnya dikatakan di ayat 2 sini, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi iblis gerakan Abimelek ya untuk mengambil Sarah ini merupakan serangan langsung dari iblis kepada janji Allah bahwa Abraham akan memiliki keturunan dari Sarah, saudara. Dan saya heran sekali mengapa Abraham tidak bisa melihat ini. Bagaimana Abraham tidak bisa melihat bahwa memberikan Sarah kepada Abimelek berarti janji Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan dari Sarah terancam, saudara. Ya, dan Abraham mestinya ngotot dan berkata tidak. Ya, dia harus percaya kepada janji Allah. Tapi kita lihat di sini kelemahan manusia, saudara. Dan kita melihat di sini serangan iblis ya, kepada janji Allah. Dan mengapa, saudara? Karena iblis ingin melenyapkan sang Mesias. Ya, dari dulu sampai sekarang itu yang dia tuju, itu yang ingin dia hancurkan. Tetapi saudara yang Tuhan, puji syukur, Allah tidak membiarkan iblis begitu saja. Ya, kalau Allah membiarkan iblis begitu saja dan Allah tidak bereaksi, janji Allah tidak akan pernah terpenuhi. Tapi puji Tuhan, iblis boleh bergerak sana, bergerak sini, iblis boleh manuver sana, manuver sini, tetapi Allah tidak akan membiarkan janjinya gagal ya. Jadi ini hal yang luar biasa sekali. Tapi satu hal yang saya rasa cukup menggelitik bagi saya adalah bagaimana Sarah. Anda boleh
Tebak usia Sarah berapa pada saat ini, saudara kasih Tuhan? Dan usia Sarah sudah mendekati 90 tahun, ya, sekitar 90 tahun. Kita dapatkan bahwa seorang raja, saudara, masih mendapatkan seorang wanita berumur 90 tahun cukup menarik untuk dia nikahi, saudara. Ini satu hal yang luar biasa, yang menggegerkan, ya. Dan ini memang Sarah ini rupanya wanita yang luar biasa cantik, ya, luar biasa cantik. Nah, ini yang kita dapatkan dan yang kita lihat. Jadi kita dapatkan demikian, ya. Abimelek, Raja Gerar, ya, menyuruh mengambil Sarah, saudara. Padahal raja, ya, dia bukan tidak punya istri lain yang muda-muda, yang cantik-cantik, tapi dia masih terpincut juga oleh Sarah, ya. Dan kita dapatkan bahwa tentunya ketika Tuhan memudahkan kembali sistem, ya, reproduksinya Sarah, karena Sarah tadinya sudah mati haid, ya. Dan tentunya Tuhan kembalikan dia ke posisi haid, ya. Artinya secara biologis, ya, jam biologisnya diputar kembali sehingga dia lebih muda secara organ reproduksi. Mungkin itu berpengaruh juga bahwa penampilannya juga kembali menjadi muda, ya, seperti dahulu kala. Dan ini membuat dia diincar juga oleh Abimelek, ya, Abimelek Raja Gerar, ya. Dan saya harus ingatkan kepada saudara bahwa Abimelek di sini sebenarnya bukan nama orang, saudara yang Tuhan. Abimelek ini semacam titel, ya, semacam pangkat, ya, sama seperti Firaun, ya. Firaun juga bukan nama orang, ya. Firaun adalah nama gelar, ya. Oleh karena itu setiap raja namanya Firaun, setiap raja Mesir namanya Firaun, yaitu gelar dia. Demikian juga Abimelek, Abimelek adalah gelar, ya. Abimelek sendiri berarti ayahku raja, ya. Memang, ya, ini tentunya menghormati raja yang sudah mangkat mungkin, ya, bahwa raja yang sekarang diberi nama ayahku raja atau diberi gelar ayahku raja, ya. Baik, coba kita perhatikan sekarang ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh, ya. Ayat 3 hingga ayatnya yang ketujuh. Dikatakan, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Nah, disinilah kita dapatkan bagaimana Tuhan secara aktif, ya, melindungi janji-janjinya, secara aktif bekerja agar janji-janjinya tidak gagal, ya. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dari Sarah lah akan datang keturunan bagi Abram, maka mau tidak mau Allah harus mengintervensi, ya. Bagaimana janji Allah sudah terancam oleh aktivitas iblis, janji Allah terancam oleh kelemahan dan ketidakberimanan manusia, tetapi janji Allah ditopang oleh tangan Allah sendiri yang maha kuat. Allah datang kepada Abimelek, katanya kita dapatkan adalah pada saat malam hari, yaitu dalam mimpi, ya. Dan Tuhan menghardik dia. Rupanya Abimelek sudah Tuhan berikan suatu penyakit yang akan membawa kepada kematian, ya, dan yang sedemikian menggerogoti dia sehingga dia tidak bisa menghampiri Sarah, saudara yang kasih Tuhan. Apapun penyakit itu kita tidak diberitahu, tetapi Tuhan datang suatu malam kepada Abimelek dan menghardik dia dan mengatakan, Abimelek, engkau dihukum ini karena engkau mengambil istri orang, ya. Dan kita harus memberikan suatu acungan jempol juga kepada Abimelek bahwa dia mengatakan bahwa dia melakukannya dengan hati yang tulus. Ya, nah, satu hal yang menggelitik kita adalah pertanyaan, apakah Abimelek mengenal Tuhan yang maha benar pada waktu itu, ya? Apakah sebelum itu Abimelek sudah kenal Yehova, saudara yang kasih Tuhan? Kita tidak bisa pasti, tapi yang jelas setelah kejadian ini dia kenal siapa itu Yehova, ya? Siapa itu Tuhan yang berbicara kepada dia. Dan dikatakan, ya, aku melakukan ini dengan hati yang tulus, ya. Dan tentunya ternyata, ya, perkiraan Abraham tentang orang-orang di Gerar ini agak melenceng, ya. Mereka mungkin tidak seburuk yang diperkirakan oleh Abraham, dan mestinya Abraham
percaya saja kepada Tuhan yang dapat memelihara baik dia maupun Sarah. Dan kita lihat Abimelek berkata bahwa aku tidak tahu ya semua itu. Dan Tuhan mengatakan justru itulah aku memberitahu kamu supaya kamu jangan sampai melakukan suatu kesalahan. Jadi itulah yang kita lihat ya. Nah, dan Tuhan menyuruh Abimelek tentunya untuk mengembalikan ya, Sarah kepada suaminya yang sah. Dan bahkan Tuhan menyuruh Abimelek untuk meminta Abraham untuk berdoa bagi dia, katanya sebab dia seorang nabi ya. Nah, kita tidak diberitahu ada nubuat apa yang pernah diucapkan oleh Abraham. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi ya, dan ini hal yang menarik ya. Artinya bahwa Abraham ada menerima pewahyuan yang tentunya dia beritakan kepada orang lain. Di ayat 7 dikatakan bahwa kalau tidak ya, maka engkau pasti mati. Jadi rupanya penyakit yang Tuhan datangkan kepada Abimelek adalah penyakit yang dapat berakhir dalam kematian. Dan bukan hanya Abimelek, saudara, tetapi katanya semua orang yang bersama-sama dengan engkau ya. Semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-18 ya. Kejadian pasal 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-18. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Baik, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini keesokan harinya katanya segera Abimelek beraksi. Dia sudah ketakutan. Dia panggil semua hambanya, dia beritahu kepada mereka semua itu, dan mereka sangat takut. Mungkin mereka sudah bingung ya mengapa mereka tertimpa suatu malapetaka yang besar. Dan sesudah mereka ketakutan, mereka memanggil Abraham, dan Abimelek menghardik, atau bukan saya katakan menghardik, tetapi istilahnya menegur Abraham dan berkata, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini kepada kami?" Ya. Dan Abimelek mempersalahkan Abraham karena telah mendatangkan suatu malapetaka ya atas dia dan atas kerajaannya. Dan Abimelek berkata bahwa apa yang dia lakukan ini tidak patut ya. Dan memang dalam apa yang Abimelek katakan ada benarnya, bahwa Abraham telah karena kurang iman ya berlaku kurang baik ya dalam hal ini. Dan hasilnya hampir saja suatu malapetaka, hampir saja Sarah menjadi istri orang lain, dan janji Tuhan kepada Abraham terancam. Hampir saja juga Abimelek melakukan suatu dosa ya tanpa dia ketahui ya. Tetapi kita dapatkan di sini Abraham mencoba menjelaskan apa yang terjadi, bahwa dia berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini ya. Dan kita dapatkan bahwa Abimelek
tidak menyalahkan pernyataan Abraham bahwa takut akan Allah tidak ada di tempat ini, sehingga mungkin saja bahwa memang sebagian besar orang-orang di sana memiliki sifat yang cukup ganas dengan Tuhan. Dan Abimelek tidak mengatakan, siapa bilang tidak ada takut akan Allah ya. Abimelek tidak berkata demikian. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa observasi Abraham ini sedikit banyak ada benarnya, walaupun mungkin tidak seluruh orang-orang di sana. Dan Abraham berusaha membela diri dengan berkata bahwa dia memang benar saudaranya Abraham. Sarah memang benar saudara Abraham, yaitu saudara tiri, ya. Satu ayah lain ibu. Tetapi kita dapatkan bahwa ternyata kebenaran yang separuh-separuh sama berbahayanya dengan kebohongan, saudara kasih Tuhan. Bahkan kadang-kadang bisa lebih berbahaya karena lebih dapat dipercaya. Jadi sebagai orang Kristen, apa yang Tuhan katakan sungguhlah seharusnya menjadi pegangan kita. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Nah, itulah yang harus menjadi pegangan kita tentunya. Oke, jadi kita dapatkan demikian, ya. Jadi Allah menyuruh dia, ya, mengembara keluar dari rumah ayahnya, katanya, dan di mana-mana mereka pergi, mereka mengaku sebagai saudara. Dan seperti yang kita bahas tadi, prosedur ini yang sudah mereka sepakati bersama tidak pernah mereka ubah, sehingga ketika saatnya tiba kembali diperhadapkan pada situasi yang sulit, mereka kembali kepada pola lama yang walaupun mereka sudah pernah bikin kesalahan dan sudah pernah ditegur oleh Tuhan waktu di Mesir. Tetapi karena mereka tidak memiliki ketetapan, tidak memiliki suatu prosedur baru yang sudah mereka setuju bersama, menjadi kacau, saudara. Dan ini menggarisbawahi perlunya kita sebagai orang percaya untuk memikirkan, ya, tentang apa istilahnya hal-hal yang sudah kita yakini dan apa yang akan kita lakukan kalau terjadi ini, ya. Apa yang akan Anda lakukan kalau tiba-tiba ada orang datang menempelkan pisau di kepala Anda dan menyuruh Anda menyangkal Yesus? Anda harus bikin ketetapan hati dulu sekarang. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan kalau suatu hari ada suatu godaan yang besar, ya, dalam hal apapun? Anda yang paling tahu, ya, apa yang menjadi kelemahan Anda. Godaan yang paling besar datang di hadapan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Ya? Anda harus tetapkan hati dulu, ya. Jangan Anda baru saat itu ketika sudah terjadi kejadian, ya, Anda baru bingung, wah, saya harus bagaimana ini. Maka kebanyakan kali kita akan mengikuti keinginan daging. Hasilnya, saudara kasih Tuhan, dari semua kejadian ini adalah akhirnya Abimelek memberikan kepada Abraham banyak sekali hadiah, ya, dan Abraham menerimanya. Ya. Dan lucu juga bahwa Abraham tidak mau menerima pemberian Raja Sodom, tetapi di sini dia menerima pemberian Raja Abimelek, ya. Mungkin karena pemberian ini menandakan, ya, bahwa Abraham menerima baik, ya, pengembalian Sarah oleh Abimelek. Jadi sesuai dengan adat timur, ya, kalau kita menolak pemberian seorang itu berarti kita kurang suka dengan dia, begitu, ya. Seperti Abraham menolak pemberian Raja Sodom, ya, supaya Abraham bilang jangan orang mengatakan bahwa Raja Sodom telah membuat dia kaya. Mengapa? Raja Sodom punya reputasi yang sangat buruk, saudara. Teringat kota Sodom, kota yang bejat. Tetapi dari Abimelek, ya, untuk menolak pemberian dia akan mengindikasikan bahwa Abraham telah menolak pengembalian Sarah, atau minimal tidak senang dengan hal itu. Dan itu tentu sangat tidak baik. Oleh karena itu Abraham menerimanya. Bahkan dia diberikan juga 1000 sikap perak sebagai bukti, ya, kesucian Sarah. Maksudnya kalau Abraham sampai tolak itu berarti Abraham marah, berarti Sarah telah dinodai. Tetapi kalau Abraham terima, artinya Abraham masih oke-oke saja, artinya Sarah masih suci. Dan kita dapatkan bahwa akhirnya Abraham berdoa kepada Allah, begitu, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, katanya, sehingga mereka melahirkan anak. Jadi rupanya salah satu manifestasi penyakit yang Tuhan datangkan kepada mereka adalah tidak dapat melahirkan anak. Dan tentunya kalau suatu negara sama sekali tidak bisa melahirkan anak, cepat atau lambat negara itu akan mati, saudara. Oleh karena itu Tuhan sudah ancamkan bahwa mereka akan mati. Mati karena apa? Tidak bisa punya anak, saudara. Maka semua generasi akan tua lalu mati semua. Suatu kematian yang panjang dan mengenaskan sebenarnya. Nah, Abraham dan Sarah, kalau mereka sudah lupa akan pelajaran mereka di Mesir, tentunya pada saat ini mereka diingatkan kembali
dan mereka kembali merasa malu bahwa mereka telah begitu kurang iman untuk percaya kepada apa yang Allah bisa lakukan untuk menopang mereka, untuk menguatkan mereka. Oh, saudara yang kasih Tuhan, adakah Anda juga lupa akan hal ini? Mungkin Anda ada dalam suatu situasi hidup di mana Anda dalam suatu keadaan yang sulit, ya. Anda terjepit antara mematuhi Allah ataukah menyelamatkan diri sendiri, atau antara mematuhi Allah dengan mungkin melukai perasaan orang lain. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa melakukan apa yang benar itu adalah hal yang Tuhan inginkan, dan itu adalah manifestasi tertinggi dari iman kita, yaitu bahwa kita taat bukan hanya ketika taat itu menguntungkan kita, tetapi kita taat bahkan ketika taat itu merupakan suatu langkah yang berat bagi kita, suatu langkah yang memerlukan pengorbanan, suatu langkah yang memerlukan iman kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itulah yang patut kita lihat pada saat ini. Baik, saudara yang kasih Tuhan, jadi itu yang kita dapatkan pada saat ini, ya. Pembahasan firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-20. Dan kita akan lanjutkan lagi pada sesi kita yang berikutnya dalam Kejadian pasalnya yang ke-21, ya. Pasal 20 cukup pendek, 18 ayat, ya. Oleh karena itu kita juga cukup cepat selesainya pada malam hari ini. Baik, saya Dr. Steven Ensenleo berharap untuk berjumpa Anda kembali pada kesempatan berikutnya, ya. Tentunya kita akan membahas lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan. Saya undur diri dulu. Selamat malam dan Maranatha.